Enggak. Oh, kamu nggak memperkenalkan diri dulu sama bapak? Makan saya Satu-satu begitu kalau wawancara. Dia perkenalkan nama saya Chelsea Tak dari SMK 44. Kalau aku namanya Christine dari SMK 44. Saya namanya Muhammad Ryan Pamungkas dari 443. Kalau saya Azam Dafaida dari 443 sana. Afgan Dan kelompoknya beda. oh beda bokap nanti bokap. Oh beda. Jadi yang pertama saya pengen tahu nih Pak, Bapak tinggal di lingkungan ini udah berapa lama ya Pak? Kalau saya dari tahun 90 sih di sini. Emang ada dicatat? Tahun Sambil di Dekat di sini. Kedengeran. dulu saya nggak di sini, tinggal di Pademangan Timur. Pindah ke sini, dapat istri di sini. Dari tahun 90 saya pindah di sini. Gitu. Pakai handphone kamu nih, Mama. Pakai Mama. Dia nggak tahu. Minta. Temennya Afgan mau wawancara katanya ada tugas. Organisasi di RT lingkungan ini apa ya Pak? Afgan kok nggak duduk? Strukturnya kan RT. Ya kak. Jadi struktur itu adalah bagian dari kepemerintahan, tapi yang terakhir gitu. Bagian dari kepemerintahan Kamu tekan lagi. yang ibaratnya apa namanya, ujung tombak daripada pemerintahan lah gitu. Pakai HP Mama kan. Karena kan kita tugasnya juga kan membantu program-program pemerintah yang turun dari wali kota, kecamatan, kelurahan hingga sampai di masyarakat. Sehingga kita nanti di RT sendiri akan sosialisasi dengan masyarakat yang ada di lingkungan. Nah, kalau yang ketiga itu bagaimana sistem pemilihan ketua RT di lingkungan ini? Kalau sistem pemilihan itu biasanya kalau kemarin menurut Pergub ya tahun 2020 nomor 22 tahun 2022, kepemilihannya ada persyaratan khusus. Seperti apa itu? Persyaratannya salah satu ijazah. Ijazah itu harus minimal SMA atau sederajat. Kalau pemilihannya itu berdasarkan suara terbanyak dari jumlah warga. Jadi kita yang undang per kakak gitu loh. Kalau seluruh warga dari 17 ke atas per kakak. Jadi pemenang, bukan pemenang sih, yang menjadi RT yang terpilih itu suara terbanyak. Walaupun selisihnya 1. Terus kegiatan sosial apa saja yang ada di lingkungan RT? Kegiatan sosial ya banyak juga sih, terutama kita membina warga, menjalin silaturahmi dengan warga, memberi arahan bahwa kita harus jaga silaturahmi di antara warga dengan warga, karena kan di sini majemuk, ada yang beragam ya, suku beragam, agama beragam, adat istiadat, dan juga ibaratnya karakter daripada manusianya itu berbeda. Jadi yang penting bagaimana kita bisa menyatukan dari perbedaan itu, bisa menyatukan, saling menghormati lah gitu. Kalau untuk kegiatan sosial kita kadang-kadang juga ibaratnya membantu, misalkan ada yang sakit kita juga jenguk, ada kematian kita kunjungi sama-sama gitu. Itu aja sih yang pokoknya, itu kan bagaimana kita menjaga silaturahmi antara warga dengan warga, antara warga dengan pengurus RT sendiri. Jadi
wilayah ini nanti ya ibaratnya harmonis, damai, tentram dan aman gitu. Tapi di lingkungan sini masih ada kerja bakti gitu kan? Ada kerja bakti. Setiap hari apa ada kuliner? Kerja bakti kalau yang dari kita sekarang itu dari kelurahan, jadi kerja bakti massal. Ini kan di sini ada 13 RT. RT 1 sampai 13 RT 13. Ini kerja baktinya terkadang nggak tentu juga. Maksimal itu 2 bulan sekali. Bahkan kadang-kadang 40 hari itu juga udah turun instruksi dari pihak kelurahan, turun surat gitu loh, surat resmi untuk mengerjakan kebersihan di wilayah masing-masing. Termasuk juga saluran air, ya kan, barang-barang yang tidak terpakai, jadi kita buang. Ada truk sampah khusus nanti yang untuk mengangkut daripada sampah-sampah yang sudah di kerja bakti itu. Lalu Pak, menurut Bapak sistem pemilihan ketua RT di sini apakah udah termasuk atau terbilang sistem demokrasi? Sistemnya demokrasi. Sistemnya demokrasi. Siapa saja, yang penting khusus nih, ini kan RT 6. Warga berhak mencalonkan diri sebagai bakal calon RT. Tidak membedakan suku, entah dia dari mana, dan juga tidak membedakan agama. Yang terpenting dia memenuhi persyaratan daripada pergub. Pergub itu kan kemarin minimal bakal calon RT kan minimal 18 tahun dan pendidikan SMA minimal atau sederajat. Jadi nggak kita batasin, siapa saja berhak sebagai warga itu. Jadi kalau misalkan anak-anak muda yang masih 18 tahun baru umur 18 tahun itu boleh ya Pak? Boleh, menurut perdanya minimal pencalonan sebagai ketua RT ada di situ tertera 18 tahun minimal. Nah, untuk batas maksimal ini tidak terikat dengan usia. Walau mau dia 70 tahun, 80 tahun, yang penting kondisi fisik, pemikiran masih sehat gitu. Kalau batas maksimal nggak ada. Terus kalau di lingkungan masyarakat ini saling memiliki rasa persaudaraan yang kuat, dan berikan salah satu contoh kegiatan yang pernah dilakukan di lingkungan ini. Iya, itu kita memang membina ke arah situ ya, dengan menjalin silaturahmi, hubungan antara masyarakat dengan masyarakat, terjadilah hubungan harmonis. Bila ada sesuatu, misalkan ada kematian, kadang ada tetangga yang nanti akan membuat, biasanya kan ada masak ya, setelah dari pemakaman kita biasanya sediakan masak itu ya gotong royong, kita sumbangsi daripada masyarakat juga. Siapa yang mau nyumbang, misalkan ada 10.000, 20.000, 15.000, nanti kita kumpulin, kita bikin bahan untuk makan yang mengantar jenazah dari kubur, nanti kita makan bersama. Itu salah satu bentuk daripada kepedulian warga. Nah, itu. Terus bagaimana kondisi ekonomi para warga sekitar? Apakah ada warga yang sangat sulit sekali mendapatkan pekerjaan atau penghasilan, dan gimana solusinya dari masalah? Ini rata-rata memang ini kita prihatin kalau mengenai anak-anak muda ya, terutama mengenai lapangan kerja. Ya, kalau kita sebagai pengurus RT kan paling juga
menghimbau mereka untuk, kan kadang-kadang ada program dari pemerintah kayak macam kursus gratis gitu ya. Terus ada kursus montir, ada kursus jahit, ada kursus bikin masakan, makanan kue dan lain sebagainya. Jadi ini nanti kita gerakan siapa loh yang mau ikut kursus ini gratis, sehingga nanti tujuannya pada saat dia mengikuti praktek daripada praktek teori itu secara gratis sudah bisa mandiri. Maksudnya misalkan adik-adik ini terutama yang perempuan mungkin mau punya keahlian masak kue, nanti kalau itu kan bisa dikaryakan sendiri gitu. Itu program dari pemerintah, biasanya ada program kursus mengenai kursus gratis itu, keahlian gratis. Bahkan ada yang misalkan ada orang yang mau setir mobil, kan dari program pemerintah kan ada tuh, ya kita tawarkan ke anak-anak itu setir mobil gratis sampai dapat SIM. Cuman memang persediaannya terbatas. Kalau kelurahan menyediakan ini kan, kita lingkungan kelurahan ini kan banyak nih RW kan. Kadang-kadang kita nggak kebagian juga itu, kadang-kadang cuma kebagian 1 atau 2 orang sebagai perwakilan wilayah RT gitu. Itu untuk lapangan kerja sendiri juga kadang memang sulit sih ya sekarang juga, sulit. Lalu Pak, selama jadi ketua RT apa sih Pak keluh kesahnya? Kalau kesannya ya banyak lah, walaupun kita kerja benar, kadang-kadang masyarakat juga kan kurang menerima. Ya alhamdulillah sih kalau untuk di wilayah RT 6 ini alhamdulillah. Kalau menurut saya itu banyak sukanya. Karena sukanya apa? Kita kan menjadikan fungsi daripada ketua RT, jadi kita jadikan tempat ibadah. Bagaimana supaya masyarakat terbantu, sehingga tujuan RT di samping itu juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik. Itu kan ibadah juga, salah satu bentuk ibadah. Ya kalau keluh kesahnya memang pada saat misalkan kerja bakti, kadang ya tidak semua orang ini orang terjun, alasan inilah alasan itu ada, tapi itu nggak menjadi sebuah penghalang lah ya buat kita untuk melaksanakan kerja bakti. Itu keluh kesahnya. Terus persiapan di wilayah RT kalau dalam menghadap bencana itu seperti apa? Kalau persiapannya, ya kita pertama sebelum terjadi misalkan bencana ini kan yang ditakutkan kan kebakaran ya. Kalau banjir mah biasanya mah umum lo paling banjir sih ya, kebagian semua. Kalau kebakaran itu yang paling kita takutkan. Jadi kita himbau kepada masyarakat, terutama ibu-ibu yang memasak ya, supaya dijaga hati-hati. Jangan sampai dia masak kompornya ditinggal, sehingga dia nggak ngobrol, nggak ingat nih pada saat masak. Itu kan nanti bisa terjadi ledakan, kebakaran. Tapi untuk antisipasinya kita di RT ada APAR juga, tabung pemadam yang disemprot itu
kita ada 2 sih di RT 6 nih khususnya. Oh, kalau itu ditaruhnya setiap rumah. Enggak, adanya di tempat RT. Kalau setiap rumah itu, iya memang kita udah himbau setiap rumah. Alangkah baiknya kalau seandainya dia memiliki tabung itu. Tapi kan lumayan harganya. Jangkauan masyarakat kadang-kadang ya tahu sendiri. Ibaratnya kalau sekarang ini kita prihatin, alhamdulillah kita bisa ketemu makan kan gitu. Itu. Semenjak Bapak terpilih RT, apakah ada terjadi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat? Contoh misalnya Ya biasa ya, selisih paham sih itu pasti ada. Ya kayak macam selisih antara warga adalah 1-2. Cuman alhamdulillah berkat daripada kita galang silaturahmi yang baik, maka segala permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah, baik itu permasalahan kecil maupun permasalahan besar, mudah diatasi. Ya kita langsung harus tindakan menyadarkan kenapa kok ini hanya persoalan kecil, biasa kan gitu kan, hanya persoalan kecil akhirnya di antara tetangga dengan tetangga bisa terjadi keributan kan gitu kan. Sebetulnya itu memang ya wajar di mana-mana ada, tapi kita kasih pemahaman lagi, alhamdulillah dia bisa kembali ibaratnya bisa silaturahmi lagi. Itu aja sih modalnya, cuma silaturahmi. Kalau kita jaga silaturahmi yang baik, insya Allah perselisihan yang ada di masyarakat gampang diatasi. Ada kayak macam kehilangan motor, itu mau umum di mana-mana ada. Kemarin aja 3 hari yang lalu tempat saya nih di ujung ada kehilangan motor Beat 1. Padahal kita udah antisipasi, di sana udah dibikin pintu gerbang. Ini pintu gerbang. Nah itu keteledoran dari warga masyarakat itu sendiri. Pada saat dia keluar pagi lupa ngunci. Pagi itu sekitar jam berapa ya? Dia keluar itu mungkin sekitar mau subuh ya. Lupa dikunci, kehilangannya jam 5 setelah subuh. Ya ternyata di sana keteledorannya warga sendiri. Kenapa tidak dikunci kembali itunya, pintu gerbangnya gitu. Cuman kalau untuk keributan fisik alhamdulillah bahkan ya 1-2 lah ya, jarang gitu, nggak pernah terjadi. Lagi Udah sih. udah Itu aja sih Pak. iya. Kalau saya nih jadi RT lama juga sama bapaknya udah. dari berapa tahun berapa? Setelah kerusuhan. Kamu lahir tahun berapa? Dari bulan Mei. Saya itu kerusuhan aja 1998. 10 tahun. 1999 saya dari jadi RT sampai sekarang. Berapa tahun tuh? Capek nggak? Ya namanya pengabdian, ikhlas. Kalau kita bawa bahwa RT itu merupakan fasilitas tempat ibadah juga, ibadah yang disediakan Allah, ya itu kita enjoy aja. Ya habis itu kan semua tergantung daripada masyarakat. Masyarakatnya sendiri masih menunjuk saya jadi ketua RT, ya mau nggak mau kan pengabdian itu kita jalani. Cuman ya yang penting amanah, itu aja. Ya Tidak aja sih Pak. udah. Jadi kita tinggal
ke warga lain. Oh iya iya. Tadi dengan Bapak siapa? Bapak Warsono, Ketua RT 006 RW 01. Iya data. Beda. Kalau boleh tahu Bapak punya anak berapa ya Pak? Saya anak 6. Laki 3, perempuan 3. Yang besar laki, perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan. Selang-seling. Pada kerja. Ada ya sebagian sih. Ada juga yang belum juga. Tapi yang jelas itu sudah tingkat sekolah cuman hanya sampai SMA sih. Nggak bisa nguliah. SMA semua. Kalau boleh tahu Bapak tempat tanggal lahirnya di mana? Saya di kampung Kamu ini berapa? Banyumas, Purwokerto. Tapi usia setahun saya udah dibawa ke Jakarta. Ke Jakarta. Dulu pada Mangan Timur. Berhubung saya dapat istri sini, jadi pindah ke sini, Pademangan Barat, depan nyebrang. Pademangan Timurnya di mana, Pak? Di dekat Cicilia, Gang 21. Kan ada sekolah Sisilia tuh. Ada soto Madura, yang jual soto Madura. Itu mentok Gang Buntu situ. Saya lahir tanggal 6 Bulan Agustus Agustus 1960. Ya di Banyumas. di Purwokerto ya Pak. Nah, itu udah 65 tahun nih. Usianya. Kalau untuk pekerjaan selain jadi RT apa Pak? Sekarang saya udah pensiun ya. Kemarin kerjaan saya ya ini swasta tapi pindah-pindah. Iya, pernah di proyek juga, pernah di staf personel ya di Garmen, pernah juga ada dokumentasi foto video, pindah-pindah, pernah di Ancol, Marina. Kalau pendidikan terakhir itu tadi Pendidikan SEMEA, SMEA. SMK, sekarang SMK kan SEMEA nggak ada. Dari Semea ini, Pak. Ini Iya. SEMEA, SMEA jurusan apa Pak? tata buku, accounting sekarang ya. Tata buku itu yang Tata masuk buku, masa. tata buku. Tata bu. Oh, Kan dulu ada tata buku, tata usaha, tata niaga, cuman 3. Jadi kayak nulis buku atau jaga perpustakaan, Bukan. Pak. Tata buku itu sekarang bahasanya accounting, Apa tuh, Pak? akuntansi. Oh. Kalau tata niaga kan bisnis. Oh iya 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 Kan? iya. Iya. Ya, Tata bisnis usaha retail itu sekarang. yang perkantoran tuh. Berarti kalau dulu teknik-teknik belum ada ya Pak? Apa? Kalau zaman SMK dulu- dong. Oh iya. Masuknya. STM. STM itu beda, listrik. STM sama SEMEA, sekolah menengah ekonomi atas kan. SEMEA-nya ini masih ada, tapi sekarang udah ganti. SMK 23 sih Iya. yang di Pademangan Timur. Tapi masih banyak ceweknya lah. Dulu SEMEA 20 gitu Ini cewek. namanya. Hah? Ya dulu emang lebih banyak perempuan kalau SEMEA. Iya sekarang juga Pak. Sekarang masih. Masih. Iya. Mayoritas. Kalau STM banyak laki-laki, perempuannya paling 1-2. Gara-gara kebantu ada jurusan teknik komputer jaringan aja Pak. Jadi Di- cowoknya ya. lebih banyak. Di 4 di sekolah kita. Iya. Kemarin juga minta kalender buat di kelas di sini gua. Ini tuh kayak nggak asing. Oh, nggak asing. Oh, Kalau untuk agama Agama maksudnya saya ya agama apa gam ya
Islam lah, Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Islam. Agama Islam. Apalagi udah apalagi bedanya deh. Apalagi ya? berarti nanti tinggal warga doang. Iya. Warga nenek gua aja nanti. Iya. Iya di sini. Terima kasih banyak Pak atas Ya, waktunya. sama-sama. Semoga sukses semuanya. Sukses. Bisa jadi generasi penerus bangsa yang baik nanti. Kelas berapa? Kelas 2? Kelas 10 Pak, satu kelas 1 Pak. Oh, kelas 1 ya. Sekarang bingung kadang-kadang kelas 10 kelas berapa ya? Oh, kadang-kadang kelas 1. Kelas 1. Sampai 12. Iya, Iya, 12. sampai kelas 3. 12. Kelas 3-nya PKL. Kelas 2 apa kelas 3 yang Kalau praktek sekarang kerja? kelas 3. Oh, iya kelas 3 dulu juga saya kelas 3. Tapi di sini ada di Atakwa kelas 11, Pak. Anas. Oh iya, Iya, Anas ya. Anas dia kelas Anas. 11. Ininya apa namanya PKL-nya. Tapi waktu dulu juga kelas 11. Di 44 Iya. Dulu kelas 11. Iya. beli pengalaman. Nanti bikin ada karya tulis nggak? Hah? Kalau pada saat mau Oh, ujian. kayak bikin jurnal Hmm. apa sih bahasanya ya? Dulu kan sebutnya Laporan. Iya, laporan sebutnya PKL. karya tulis dulu. Kalau sekarang yang di mahasiswa apa tuh? Laporan PKL. Skripsi ya. Skripsi. Bikin juga tuh ya. Bikin, Pak. Tapi Bikin. namanya laporan PKL. Lah, iya, nanti dari praktek kerja itu kita kita buat laporan ya dijabarin. Gitu. Misalkan bagian accounting ini dari neraca ke sini masuk gitu kan. Udah ada lagi? Terima kasih banyak ya Ah Pak. ya. Saya ya Pak. Sukses semua.